من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, materi hari ini adalah hidup sehat dengan makanan yang halal serta bergizi. KD dan tujuan. KD atau kompetensi dasar materi ini adalah KD 3.2, yaitu memahami Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 114 dan hadis terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.2.1 yaitu membaca Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 114 serta hadis terkait dengan tartil. Kemudian KD 4.2.2 yaitu menunjukkan hafalan Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 114 serta hadis terkait dengan lancar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 114 dan hadis terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membaca Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat ke-114 serta hadis terkait dengan tartil. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan hafalan Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 114 serta hadis terkait dengan lancar. Agama Islam mengajarkan kepada kita umatnya agar mengonsumsi makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Apa itu halal? Halal artinya dibolehkan agama. Sedangkan thayyib artinya bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Mari kita baca ulang. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat An-Nahl
surat yang ke-16 ayat 114. Shadaqallahul adzim. Dia anak-anak ya, makanan yang halal adalah tadi artinya boleh dikonsumsi menurut agama. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Sini yang pertama halal zatnya atau bendanya. Contoh ya, ayam halal kan? Halal. Kemudian proses mengolahnya. Nah, prosesnya umpama tadi ayam ya, prosesnya disembelih dulu, kemudian dibersihkan, diolah dengan cara-cara yang benar, tidak dicampur dengan sesuatu yang haram. Umpamanya ayam goreng minyaknya pakai minyak babi umpamanya, yang menjadi haram untuk dikonsumsi. Kemudian halal cara mendapatkannya. Nah, caranya juga harus benar. Umpamanya ayam tadi ya, umpamanya kalau cara yang halal ya dengan membeli ke pasar gitu ya, bukan mencurinya. Atau tadi membeli ya, uangnya juga uang yang dibenarkan, uang yang halal, bukan didapatkan dari hasil yang mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Itu ya Nana ya, bisa dipahami insya Allah. Kemudian yang kedua thayyib. Thayyib itu artinya baik, bukan yang dilaku itu ya, Bang thayyib jarang pulang gitu ya. Di sini thayyib artinya baik. Maksudnya apa? Makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Jadi halal belum tentu baik. Sebaiknya kalau baik insya Allah halal. Umpamanya halal yang baik itu maksudnya gimana? Ya badan kita sehat. Makanan yang halal insya Allah semuanya baik untuk kita. Berbeda kalau badan kita sakit, umpamanya sakitnya di sini ada orang yang darah tinggi, sate kambing halal enggak? Halal, akan tetapi kalau dikonsumsi oleh orang yang menderita sakit darah tinggi ini bisa menjadi tidak baik. Bisa tadi darah tingginya kumat begitu, atau kalau pengen ya sedikit atau sewajarnya saja begitu ya anak-anak ya, insya Allah. MUI dan BPOM, anak-anak ketika kita ke supermarket, ke warung, beli makanan yang ada kemasannya, diperhatikan karena ada tanda halal pada kemasan itu. Kalau ada tanda halalnya seperti ini yang mengeluarkan MUI, Majelis Ulama Indonesia, dengan logo seperti ini, lam alif dan lam ini halal, berarti makanan itu kalau ada logo MUI-nya seperti ini dalam kemasan itu, maka terjamin halal insya Allah. Kemudian ada juga BPOM. BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini di bawah logo MUI ini ada barcode-nya, di bawahnya ada nomornya. Nah, ini maksudnya apa? Sudah terdaftar di BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kalau ada tanda logo halal dari MUI-nya,
kemudian ada nomor dari BPOM-nya, maka insya Allah makanan itu terjamin kehalalannya. Alhamdulillah. Jadi membeli mie, sari mie atau indomie, mie sedap, kemudian minuman aqua atau teh apa itu, green tea, kemudian parfum dan lain sebagainya, diperhatikan ada nggak logo halalnya. Kalau ada, silahkan dibeli. Kalau tidak ada, jangan dibeli. Begitu ya anak-anak, ya, bisa dipahami insya Allah. Manfaat dan dampak makanan. Makanan dan minuman yang halal dan baik dapat membawa ketenangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapatkan perlindungan dari Allah, dan aktivitas yang dilakukan dapat membawa berkah. Jadi kalau makanan kita halal dan baik, insya Allah hidup kita tenang, sehat, jasmani rohani kita dilindungi oleh Allah dan semuanya akan membawa berkah. Adapun dampak negatif apabila kita mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka akan membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan membuat kita malas untuk beribadah kepadanya. Hati-hati anak-anak, jangan sampai kita mengonsumsi makanan yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma zakara ar-rajula yutilu safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai, ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya dengan firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan, ada seorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jadi dari sini kita tahu anak-anak,
Kalau kita ingin doanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makanan kita, minuman kita, pakaian kita, apapun yang kita kenakan, maka yang halal, ya, bukan yang sebaliknya. Begitu ya anak-anak, ya, bisa dipahami insya Allah. Hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Hikmahnya adalah yang pertama, dapat membawa ketenangan hidup dalam sehari-hari, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki sifat kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Jadi kalau makanan kita halal, insya Allah kita akan memiliki akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik. Kemudian yang kelima, rezeki yang diperolehnya membawa berkah baik di dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang makanan yang halal. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.